M7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipa dalam acara Wisdom in the Morning with TM. No Bible, no breakfast. Kita harus mendahulukan mencari kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hari ini akan membagikan rema dari Amsal pasal 16 ayat 8. Saya bacakan buat saudara. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saya ulang sekali lagi. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudaraku, secara khusus kita menyoroti banyak ya, ada beberapa lah yang terbongkar kasus ya, pegawai negeri misalnya, mereka tergiur dengan iklan-iklan kekayaan sehingga di kantor berusaha mencari tambahan dengan cara yang curang. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi contoh dan teladan di dalam giat bekerja, rajin giat bekerja. Karena seberapapun hasil yang kita terima dalam kebenaran, Tuhan sanggup lipat gandakan, saudaraku. Jangan kita mencari kekayaan dengan cara yang curang, karena iblis juga turut bekerja di sana. Iblis tidak akan pernah rela memberi kebahagiaan kepada manusia. Itu hanya tipu muslihat. Iblis mendorong kita, bahkan mempermudah jalan kita untuk melakukan hal yang jahat, hal yang curang, mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Tetapi di sana, di dalam harta itu juga iblis bertata, dan dia akan menuntun kita melakukan yang jahat menggunakan harta itu, saudaraku. Dan jangan saudara berpikir, kalau aku biasa-biasa saja, bagaimana saya bisa kaya? Susah payah manusia tidak menjadikan engkau kaya, tetapi berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya, saudaraku. Nah, biar banyak uang, tapi rumah tangga rusak, anak jadi narkoba, anak gak jelas. Untuk apa, saudaraku? Maka dikatakan, ada banyak orang memiliki kekayaan dengan cara yang tidak dari jalan Tuhan. Dia mesti hidupnya jantungan, ketakutan, khawatir. Dia takut menghabiskan. Ada saya lihat orang kaya, dia tidak diberi Tuhan karunia menikmati kekayaannya. Dia menumpuk kekayaan itu terus menerus. Lalu dia mati gak menikmati apa-apa. Bahkan saya pernah lihat seorang yang kaya punya tanah berhektar-hektar. Pas mati anaknya minjem uang, gak ada uang di tangan. Nah enggak, selama hidup dia gak menikmati. Terus berobat, terus sakit. Ada juga yang saya lihat dia mendapatkan keuangan tambahan karena korupsi di kantor. Lalu dia tiap hari jantungan, ada angin berdesir, dikirain KPK datang, dikirain polisi datang. Ada yang seperti itu. Ada juga mencari uang dengan cara misalnya jual diri. Dengan cara cepat dapat uang puluhan juta. Tetapi kemudian saudara kena kanker, ya, kanker serviks lah, kanker payudara. Pertama ketakutan, kedua penyakit kotor. Nah, untuk apa? Penghasilan banyak. Buat apa kita memperoleh penghasilan? Ada juga penghasilan yang tidak dari jalan Tuhan. Nah, ada juga orang mengambil, mengkorupsi harta orang atau harta siapa dengan cara yang tidak adil. Dia menyogok, dia ini, saudaraku. Saya pernah mendengar keluhan dari satu anak Tuhan datang kepada saya mengatakan bahwa dia disuruh bosnya untuk menyogok, ya, menyogok entah instansi apalah, pokoknya dia disuruh menyogok karena dia tidak mau, dia terpaksa menerima resiko dipecat, saudaraku. Tetapi lucu, bapak ini malah bahagia. Dia bilang kalau saya sempat menyogok, saya bisa nggak tidur tuh, bisa saya sakit jantung. Tapi setelah saya lepaskan, memang resikonya saya dilengserkan dari jabatan saya. Tapi saya tenang, hidup saya bahagia.
Dan puji Tuhan sampai hari ini bapak ini bisa tetap sehat dan dia masih memiliki pekerjaan. Dia dipercaya orang karena dia jujur, jalannya lurus. Sampai sudah pensiun pun bapak ini bisa tetap dipercaya orang untuk melakukan banyak pekerjaan. Nah saudaraku, Alkitab sudah mengatakan lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Di dalam kebenaran itu saudaraku ada ketentraman, tidur nyenyak. Dan kalau memang Tuhan tentukan kita kaya, Tuhan sanggup melipat gandakan itu. Jangan takut. Tetaplah kita bekerja keras dan bergiat dengan integritas yang tinggi. Lebih baik kita cukupan saja tetapi menjalaninya sesuai kebenaran, ketimbang kaya raya atau tenar lewat cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak adil di mata Tuhan. Akhirnya di bumi pun kita tidak menikmati, di sorga pun kita ditolak. Salah satu juga cara kaya, pergi ke dukun. Bisa benar-benar kaya pergi ke dukun, saya banyak temukan. Tapi kemudian akhirnya iblis menggagahi mereka. Kekayaan itu habis untuk berobat, kekayaan itu merusak anak-anaknya jadi narkobawan, narkobawati. Kekayaan itu membuat anaknya kawin cerai. Banyak sekali yang seperti itu. Mari nikmatilah hasil karya yang diberkati Tuhan dengan cara yang jujur dan adil dan benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau hari ini terberkati dengan firman ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara, CBM 7 atau CBM 7 TV. Dan saudara tolong di like, tolong di subscribe bagi yang belum. Dan silakan saudara komen dan share lah kepada banyak orang, supaya semua orang memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. God bless you, sampai jumpa besok pagi kembali.